Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 87. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah dikejar oleh Ouyang Qianqian selama puluhan ribu sen, Tan Yun berhenti terbang dan berdiri di udara, melihat kembali ke gadis yang terbang di depannya, mengerutkan kening, kataku cantik kecil, aku pencuri pemetik bunga, kamu ikuti aku lagi, hati-hati aku untukmu. Hehehe. Hei, kamu hantu berkepala besar. Ouyang Qianqian dengan santai berkata, saya tidak berpikir Anda terlihat seperti orang jahat sama sekali. Aku mabuk, aku tidak bisa menakutimu. Tan Yun berkata dalam hati, kamu dan aku bertemu satu sama lain. Aku berkata, apa yang kamu lakukan denganku? Dengan kepala tertunduk, Qianqian Ouyang mengalihkan pandangannya yang indah, dan segera berubah menjadi tatapan menyedihkan, saya seorang yatim piatu. Selain berlatih, seni pemurnian alat adalah keyakinan saya. Setelah mendengar apa yang kamu katakan tentang kelemahan pedangku, aku berencana untuk meninggalkan kota abadi Tongtian dan memujamu sebagai seorang guru. Tan Yun tampak positif. Pertama, saya orang yang tidak menyenangkan. Anda akan berada dalam bahaya dengan saya. Kedua, aku tidak mau menerima murid. Cukup ucapkan selamat tinggal. Dengan itu, Tan Yun berbalik dan pergi. Hei, kenapa kamu seperti ini? Ouyang Qianqian mengerucutkan mulut ceri kecilnya dan berkata tidak puas, banyak orang ingin menerimaku sebagai murid, dan aku tidak mau, bagaimana Anda bisa menolak saya? Seperti yang dikatakan Ouyang Qianqian, dia adalah kebanggaan surga. Ada orang yang ingin membawanya sebagai murid, tetapi dia menolak. Di masa lalunya, hanya dia yang menolak orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Kamu benar-benar lucu. Kenapa aku tidak bisa menolakmu? Tan Yun mengerutkan kening dan melambai ke Ouyang Qianqian. Tidak, jika kamu tidak menerimaku sebagai murid, aku akan selalu mengikutimu. Wajah Ouyang Qianqian berubah, dan matanya yang indah tertekuk menjadi bentuk bulan sabit. Dia melangkah maju, mengulurkan tangan Giok Qianqian, mengambil Tan Yun, dengan lembut mengguncang lengan kanan Tan Yun, dan tampak seperti orang yang lembut. Setuju saja untuk menerimaku, oke. Aku benar-benar ingin belajar pemurnian senjata darimu. Tidak baik, Tan Yunjian mengerutkan kening, lepaskan, tidakkah kamu mengerti kebenaran tentang apakah pria dan wanita memberi atau menerima ciuman? Tan Yun mengabaikan Ouyang Qianqian, berbalik dan menembak ke dalam kehampaan lagi. Namun, dalam setengah bulan berikutnya, Ouyang Qianqian tampak murung dan mengikuti Tan Yun sepanjang waktu. Dia pasti bukan orang biasa, kalau tidak, bagaimana dia bisa meninggalkan tanah yang terlantar? Lebih dari 80 tahun yang lalu, dia hanya menghukum abadi tingkat pertama. Sekarang dia telah berubah menjadi ranah kaisar tingkat 7, dan kekuatannya masih di atasku. Ngomong-ngomong, aku tidak punya tempat untuk pergi, jadi aku akan mengikutinya sebagai tur jalan-jalan. Pria ini sangat menarik. Nah, ikuti saja dia. Ouyang Qianqian tampak menyedihkan. Bahkan, dia berpura-pura terlihat oleh Tan Yun. Dalam sekejap mata, setahun kemudian, Tan Yun terbang keluar dari pegunungan. Yang mengejutkannya, gadis di belakangnya masih mengikutinya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, berhenti terbang, melayang ke udara dan berdiri di atas hutan hijau. Tiba-tiba melihat ke belakang, dia melihat gadis terbang dan berpikir bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Jadi hatinya melunak dan matanya melembut. Ouyang Qianqian tampak bersalah. Senior, orang-orang mengikutimu sepanjang musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berjanjilah padaku. Aku benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Maukah kamu menerimaku sebagai murid? Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, kamu bisa mengikutiku, tapi aku tidak akan membawamu sebagai murid. Mengapa? Tidak, aku hanya tidak ingin membawamu sebagai murid.
Tan Yun berkata, meskipun aku tidak mengambilmu sebagai murid, selama kamu berperilaku baik di masa depan, saya dapat menjelaskan kepada Anda apa yang tidak Anda pahami dalam teknik pemurnian Anda. Bingung? Beri Anda petunjuk. Hihi, bagus sekali. Ouyang Qianqian sangat senang. Bagaimana aku memanggilmu? Tan Yun, kata Tan Yun. Tan Yun, namanya sangat vulgar. Bisik Ouyang Qianqian. Kau mencoba lagi. Tan Yun melirik Ouyang Qianqian. Apakah aku mengatakan sesuatu? Ouyang Qianqian berkata sambil tersenyum. Tan Yun melirik sudut mulutnya, siapa namamu? Namaku Xian Xian. Saat Ouyang Qianqian berbicara, air mata keluar dari matanya yang indah. Saya tidak tahu siapa orang tua saya, jadi saya tidak tahu nama belakangnya. Wow! Tan Yun muncul di samping Ouyang Qianqian dalam sekejap dan berkata dengan lembut, aku tidak bisa melihat wanita menangis. Yah, jangan menangis. Dengan itu, Tan Yun menjulurkan satu jarinya dan dengan lembut menyeka air mata di pipi Ouyang Qianqian. Merasakan Tan Yun menyentuh wajahnya, tubuh halus Ouyang Qianqian sedikit bergetar, dan detak jantungnya tidak bisa menahan percepatan. Perasaan sengatan listrik. Tan Yun melihat Ouyang Qianqian, dan tiba-tiba pipinya ternoda oleh awan kemerahan. Menurutnya gadis itu sangat menarik. Segera, Tan Yun tampak serius, ramping, kamu ikuti aku. Ada satu hal lagi, kamu harus menjamin. Tidak peduli apa yang kamu dengar atau lihat, kamu harus bersumpah untuk tidak menyebutkannya kepada siapapun. Kalau tidak, jangan ikuti aku. Ouyang Qianqian mengangguk. Segera, tangan gioknya terangkat sedikit dan jari pedangnya menunjuk ke langit. Aku bersumpah, selama aku ada hubungannya dengan saudara Tan, aku tidak akan memberitahu siapapun. Jika saya melanggar sumpah saya akan mati di tempat. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum puas, ayo pergi. Kakak Tan, kemana kita akan pergi? Tan Yun menjulurkan jarinya, menunjuk ke kedalaman hutan dan berkata, terbang di atas hutan ini, ada taman peri. Kita akan pergi ke sana. Oh, Xian Xian menjawab, dan segera, yang mengejutkannya, sekelompok wanita cantik yang menakjubkan tiba-tiba muncul di samping Tan Yun. Tan Yun memberitahu Sen Subing dan yang lainnya tentang diikuti oleh seorang gadis selama penerbangannya. Sebenarnya, Tan Yun tidak bermaksud meninggalkannya, tapi Sen Subing yang berhati lembut setuju. Kakak Tan, kan? Qian Xian bingung. Tan Yun berkata, Subing, Xianer, Tang Mengyi, Tang Xinying, Yukin dan Ruoxi, 7 di antaranya adalah istriku. Juga, ini adalah Xian, Yingying, Ruxue, Sen Suzhen, Qing Cheng, dan Murong Sisi. Mereka adalah kerabat dan teman saya. Adapun Zenji, Tan Yun tidak membiarkannya keluar karena dia telah menyentuh penghalang tingkat kelima Raja Kaisar. Mendengar pidato itu, dia berkata, wah, kakak Tan, kakak iparmu dan teman-temanmu cantik sekali. Kamu juga sangat cantik. Sen Subing berkata sambil tersenyum, Tan Yun memberitahu kami tentang Anda. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan keluarga kami di masa depan. Ya, Qian Xian menganggukkan kepalanya, dan segera mengirim pesan ke Tan Yun, tidakkah kamu melihat bahwa kamu sangat romantis? Kamu memiliki begitu banyak orang kepercayaan selain 7 istri. Tan Yun menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Kemudian dia terbang di atas hutan bersama gadis-gadis itu dan jatuh di kaki Gunung Peri, Taman Peri dengan radius 10 abadi. Taman peri penuh dengan rumput hijau dan bunga-bunga indah. Di area tengah, ada hutan bambu ungu. Di kedalaman hutan bambu tempat roh abadi berdiam, ada rumah sederhana 6 lantai setinggi 100 kaki. Hihi, pemandangan di sini sangat indah. Entahlah, ternyata ada pemandangan yang begitu indah di dunia abadi 9 surga. Melihat pemandangan indah di depan, mata Qianqian penuh dengan warna yang terobsesi. Pada saat ini, kekosongan di sekitar Ouyang Qianqian itu seperti riak air. Dalam gaun biru panjang, Fang Ziqing keluar dari udara tipis. Dia melihat pemandangan yang familiar di depannya. Air mata berdesir dan lengan kanannya melambai. Tiba-tiba, penghalang isolasi suara besar menyelimuti seluruh taman peri. Ibu dan ayah, Xiao Xing kembali. Putrimu kembali.
Gadis dengan rok biru dan topeng, yang gemetar menuju hutan bambu ungu, berkata dengan lembut, "Kakak Tan, siapa dia?" "Namanya Xiao Xing. Dia adikku." Tan Yun berkata dengan sedih, "Ini rumahnya." Mendengar pidato itu, Xian secara alami percaya bahwa Tan Yun mengenali saudara perempuan Xiao Xing setelah terbang. "Saudara Tan," dia terlihat sangat sedih. Xian berkhotbah kepada Tan Yun. "Ya." Tan Yun mengangguk dan segera mengikuti Fang Ziqing dengan semua wanita dan berjalan menuju hutan bambu ungu. "Ayah, Ibu, putri yang tidak layak telah kembali. Keluar dan lihat putrimu." Fang Ziqing menangis, "Aku putrimu Fang Ziqing." Terisak-isak. "Fang Ziqing." Qian menatap matanya yang indah dan berpikir, "Tidak, Fang Ziqing adalah mantan 9 kaisar abadi. Saya mendengar bahwa dia telah mati selama ribuan tahun. Itu pasti bukan dia." Saat itu, sebuah suara tua terdengar dari hutan bambu ungu. Nadanya penuh dengan ketidaksenangan, "Siapa yang membuat keributan di sini?" Mendengarkan suara tua yang akrab, Fang Ziqing, yang menangis, gemetar hebat. Segera, seorang lelaki tua berambut putih, yang terlalu tua untuk terlihat, melayang keluar dari hutan bambu ungu. Lengan baju pria tua itu kosong dan jelas kehilangan lengannya. Melihat lelaki tua bungkuk pendek itu, Fang Ziqing awalnya tertegun, dan kemudian berteriak dengan gembira, "Paman Ye, apakah itu kamu?" Orang tua yang memancarkan 12 peringkat alam kekaisaran tidak lain adalah Kamu Liang, pengurus rumah tangga tua dari rumah abadi Jiutian. Kata Paman Ye diperkenalkan ke telinga Ye Liang, dan dia merasa sangat baik. Karena gelar ini, hanya Kaisar 9 abadi yang telah meninggal yang pernah menyebut dirinya begitu akrab. "Gadis kecil, apakah kamu?" Alis dan garis vertikal Ye Liang. "Paman Ye, ini aku Fang Ziqing." Air mata Fang Ziqing berdesir. "Setelah saya meninggal tahun itu, saya bereinkarnasi." Mencium pidato itu, tubuh tua Ye Liang tiba-tiba bergetar hebat. Dia menatap gadis rok biru bertopeng di depannya dan berkata, "Apakah Anda Tuan Kaisar Abadi 9 Surga?" "Ya, ini aku." Fang Ziqing terisak. Celepuk. Ye Liang tiba-tiba berlutut di depan Fang Ziqing, air mata mengalir, "Tuan Abadi, budak tua itu tahu bahwa Anda sangat berbakat dan pasti akan bereinkarnasi." Melihat pemandangan ketika Tuan dan pelayan bertemu, Tan Yun dan Sen Subing sangat tersentuh dan lega untuk Fang Ziqing. Dan Ouyang Qian di samping Tan Yun benar-benar terkejut. Dia tidak bisa mengatakan kata kejutan. Meskipun dia tidak dilahirkan ketika Fang Ziqing meninggal di masa lalu, dia telah mendengar legenda Fang Ziqing berkali-kali. Menurut legenda, Fang Ziqing menerima bimbingan dari Hongmeng Supreme dan menunjukkan bakatnya yang luar biasa, menjadi salah satu dari 10 yang terkuat di dunia abadi ke-9. Dan satu orang menantang 9 barang antik tua di 9 hari dunia abadi lainnya. Meskipun dia terluka parah, dia mengalahkan ke-9 yang kuat. Ini rahasia. Jangan lupa sumpah. Tepat ketika Xian terkejut dan terganggu, suara Tan Yun terdengar di benaknya. Aku mengerti." Seluruh tubuh Qian jelas ketakutan dengan identitas Fang Ziqing, dan suaranya bergetar ketika dia menjawab. Pada saat ini, setelah Fang Ziqing membantu Ye Liang berdiri, dia melihat ke depan dan berkata, "Paman Ye, sebelum saya meninggal, saya meminta Anda untuk menyelamatkan orang tua saya. Di mana orang tua saya sekarang?" Namun, kata-kata Ye Liang selanjutnya membuat Fang Ziqing tetap di tempat jika dia disambar petir. "Tuan Abadi, maafkan aku tidak berguna." Ye Liang berkata dengan air mata berlumpur. "Kaisar Abadi, budak tua itu mendengarkan perintahmu dan pergi untuk menyelamatkan orang tuamu. Tetapi pada saat itu, meskipun budak tua itu adalah kekuatan tingkat ke-6 Kaisar Agung, aku bukan lawan anjing jiwa penyambar ilahi. Anjing perampas jiwa membunuh orang tuamu setelah menghapus lengan budak tua itu. Mungkin itu karena budak tua itu baik pada binatang ini di masa lalu. Itu tidak membunuh budak tua pada akhirnya, tetapi mengusir budak tua dari rumah Kaisar 9 Surga setelah menghapus kultivasinya. Budak tua itu berlutut di luar rumah Kaisar Abadi selama 3 hari 3 malam sebelum dia setuju untuk membiarkan budak tua itu mengambil mayat orang tuamu.
Budak tua itu mengambil mayat orang tuamu dan kembali ke sini untuk menguburkannya. Budak tua akhirnya mencapai tingkat kultivasi saat ini di tahun-tahun tanpa akhir. Saya yakin Anda akan kembali suatu hari. Mendengar pidato itu, Fang Ziqing menutup matanya, dan air mata menembus belenggu kelopak matanya dan terus menetes. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan bahu yang harum itu sering mengangkat bahu untuk menahan diri agar tidak menangis. Tan Yun maju selangkah dan memeluk Fang Ziqing. Jika kamu ingin menangis, menangislah. Itu akan lebih baik. Kakak, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Fang Ziqing menatap Ye Liang dengan air mata setelah meninggalkan pelukan Tan Yun dan berkata, di mana orang tuaku dimakamkan? Ye Liang menghela nafas dan berkata, Tuan, orang tuamu berada di kedalaman hutan bambu ungu. Kakak, tunggu aku di luar. Aku ingin pergi menemui orang tuaku sendirian. Fang Ziqing meninggalkan sepatah kata pun dan meninggalkan semua orang sebagai sosok yang kesepian, menghilang ke dalam hutan bambu ungu. Sesaat kemudian, Fang Ziqing datang ke batu nisan dengan nama orang tuanya terukir di atasnya. Fang Ziqing berlutut, memegang batu nisan di lengannya, dan menangis dengan sedih, Ayah, Ibu, maafkan aku, putriku kasihan padamu. Putriku ingin membawamu ke rumah Jiu Tianxian untuk menikmati berkah murni, tapi dia tidak ingin melibatkanmu. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Fang Ziqing menangis hingga larut malam. Dia baru saja tertidur dengan batu nisan. Keesokan harinya, ketika matahari menyinari dia melalui hutan bambu ungu. Saya tidak tahu kapan Tan Yun dan yang lainnya ada di belakangnya, memandang diri mereka sendiri dengan khawatir. Saudaraku, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku akan baik-baik saja. Fang Ziqing berkata, melihat batu nisan dan mengungkapkan niat membunuh di matanya, Ayah dan Ibu, jangan khawatir. Cepat atau lambat, putrinya akan memotong musuh. Sebelum menjadi dewa, putrinya akan membiarkan putranya, sekarang 9 kaisar abadi, menguburnya terlebih dahulu. Kemudian Fang Ziqing menundukkan kepalanya, memejamkan mata dan mencium batu nisan dengan lembut. Segera bangkit, menatap Ye Liang dan berkata, Paman Ye, ikut kami. Kaisar abadi, jika budak tua itu tidak pergi, dia akan tinggal di sini untuk menjaga makam, kata Ye Liang. Kemudian, Fang Ziqing bertanya kepada Tan Yun apakah dia bisa menyembuhkan lengan Ye Liang yang hilang. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya dengan membunuh anjing mematikan yang menyakitinya, kita dapat menggunakan darahnya untuk mematahkan penjara jiwa yang mematikan di lengan Ye tua yang patah. Hanya dengan begitu cairan kehidupan dapat digunakan untuk meregenerasi lengan. Selain itu, tidak ada cara lain. Fang Ziqing mengangguk, memandang Ye Liang dan berkata, Paman Ye, kamu dapat yakin di sini di masa depan. Suatu hari, aku akan menyembuhkan lenganmu. Oke. Ye Liang mengangguk lagi dan lagi, budak tua ada di sini menunggumu kembali. Kemudian, Ye Liang menyaksikan Fang Ziqing dan rombongannya terbang menjauh dari Taman Peri. Saudara Tan, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Qian dalam penerbangan. Tan Yun berkata, pergilah ke kampung halaman Zenji, kota abadi Zen. Saudari Zenji, bukankah dia dikurung di tanah terlantar? Apakah dia juga keluar? Hati Ouyang Qian tenggelam dan berkata pelan, Saudara Tan, apakah Zenji di mulutmu pernah menjadi putri wali kota abadi Zen?